Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hadan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Itu doa yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya, kepada kita semua. Beliau mengajarkan kepada orang yang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, saya ini susah banget hidup saya, ekonomi pailit ya Rasulullah, pencarian gak ada, rezeki mampet, jalan usaha macet. Nah begitu mungkin juga kita nih zaman sekarang ini nih, tagihan banyak, utang bertumpuk, kerjaan kagak ada, duit kagak punya. Kalau orang Betawi mungkin warisannya banyak, tanahnya lega, warisannya banyak. Ini mah kagak punya, teboga harta, kagak gablek banda, atau orang Betawi mah hanapeng, orang Aceh bilang. Itu akibatnya kemana-mana tuh. Mau sekolahin anak susah, mau makan kagak ada duit, mau usaha, mau jalan, mau bensin aja kagak ada duit, mau beli pulsa telepon juga nggak ada. Nah itu Rasulullah mengajarkan satu doa supaya kita ini hidup kita tenang dulu. Ntar kalau udah tenang, otak kita gampang mikir. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada engkau, minal hammi wal azan, daripada sedih dan duka cita. Kan orang kalau kagak punya apa-apa sedih, duka cita, jangankan yang lain, saudara aja kagak mau ngaku. Kalau bisa dibudakin sama saudara, disuruh ini suruh itu saudara tuh bukan orang lain tuh. WA nggak diangkat, cuman centang biru doang. Kalau zaman sekarang mah telepon boro-boro diangkat, WA kagak dibales. Kenapa? Kita silaturahim juga ke rumahnya kagak dibukain pintu. Apa? Ntar minjem duit dia bilangnya. Tuh gara-gara apa tuh? Tuh di depan saya tuh ada tulisannya mujizat duit. Tapi itu duit yang lain, ke duit itu. Makanya ketika sistem mata uang ditemukan, dinar, dirham, siapa yang paling gembira? Nomor satu, nomor uno yang paling gembira siapa kira-kira? Iblis, setan. Nah ini dia nih, ini yang bakalan abang sama adik pada berantem, kakak sama adik pada ribut, mak sama babak pada berantem, encang sama encing pada angkat golok berebut warisan. Ini nih yang gue demen nih, kata iblis. Bener kagak tuh omongan saya? Ketika kita susah, ketika kita nggak punya, adakah orang yang deket sama kita? Kagak ada. Mau pinjam sama saudara kagak dikasih, anak mau sekolah kagak punya bayaran. Kan sekarang begitu. Itu kan saking berkuasanya duit itu. Kalau dulu waktu saya kecil-kecil tahun-tahun 80 ada apa namanya qosidah Sunda. Raja dunia anu perkasa. Duit itu raja dunia anu perkasa. Raja dunia yang paling perkasa. Kalau kita mau ngapa-ngapain aja tampang jelek, kagak laku, mau ngelamar, coba duluin duit, laku, diterima dengan senang hati. Mau ngomong kagak ada yang dengerin, coba kedepanin duit, bagi-bagi duit dulu, mesti orang pada berebut deketin, mesti pada dengerin omongannya. Itu sampai-sampai dia bilang kan saking susahnya itu nyari duit. Kan ada lagunya Sedi Gomblo, hujan duit, saking ngegilain sama yang namanya duit. Itu gara-gara itulah kita berantem sama saudara. Gara-gara itulah yang muda ngerendahin yang tua, yang tua nginjek yang muda, yang atasan nginjek yang bawahan. Ada istilah atasan dan istilah bawahan. Kan begitu dulu. Ini ketika malaikat Jibril di dalam kitab. Ini nih, sebentar saya ambil kitabnya nih. Agak bertumpuk-tumpuk bukunya nih. Nih di dalam kitab ini nih. Sebentar kitabnya nih. Nih. Tuh apa tuh? Tuh berjanji. Di dalam kitab berjanji disebutkan dalam satu riwayat, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah nawarin, apa yang ditawarin? Ya Muhammad, dibilang, kalau engkau mau itu Jabal Uhud, biar saya minta kepada Allah untuk dijadiin emas semuanya, itu untuk engkau. Rasulullah kagak mau. Coba kalau kita, nih bang, ayo 100 juta, mau nggak? Wah, jangankan ngerjain itu, tinggal di kandang kami juga mau. Kenapa? Biar dapat 100 juta. Rasulullah nggak mau. Kenapa? Karena memang terbukti dari zaman sekarang, ketika lo kagak punya duit, ketika lo punya duit,
temen lu banyak, maka ketika duit lu habis, lu dimusuhin, lu kagak punya temen, kan begitu. Karena orang cuma mikirin duitnya doang. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya bukan termasuk duit aja, emas, perak, harta segala macam kan itu juga. Makanya kan saking saking perlunya tuh duit, sampai-sampai kan ada lagunya itu. Mau makan pakai duit, mau minum pakai duit, gali kuburan pakai duit, kan begitu juga. Bahkan kita nih beribadah yang makin deket ke Ka'bah, itu hotelnya deket sama Ka'bah, kita turun aja udah di depan Ka'bah kalau bisa, udah di dalam Masjidil Haram. Itu kan yang hotelnya mahal itu, ratusan juta rupiah. Ibadah semua pakai duit bang. Kalau kagak punya duit, kan ada lagu apa itu, siapa namanya, si apa dulu itu yang terkenal tuh tahun-tahun 80-an, biar teboga asal bahagia. Zaman sekarang udah kagak ada. Kalau zaman Rasulullah barangkali iya, kalau zaman sekarang mah kagak ada. Kapan itu kalau teman-teman kita banyak, di mana-mana kawan kita ada, saudara kita ada, nanti kita akan membuktikan penderitaan kita yang akan menyaring berapa banyak jumlah kawan kita. Dulu ketika Ali ditanya, "Wahai Ali, berapa jumlah kawanmu? Berapa jumlah sahabatmu?" Nanti saya hitung kalau saya udah sakit, kalau saya udah bangkrut, kalau saya udah kagak punya duit, saya mau lihat berapa jumlah kawan kita. Karena saya juga ngerasain sendiri. Luar biasa tuh. Maka dari itu ketika kita kagak punya apa-apa, ketika kita kesulitan, siapa sih yang kita deketin? Nomor uno, yang nomor satu. Nomor uno mulu bang, nggak, saya lihat itu iklan di TV itu, nomor uno kopi. Kopi apa itu ya, dulu ada iklan itu. Yang nomor satu, nomor wahid, itu kita deketin Allah. Kapan kita deketinnya? Pada saatnya mustajab. Kita bangun sepertiga malam, kita sujud kepada Allah, kita tahajud mohon kepada Allah. Kalau kita tidur dari sore tanpa bangun lagi kepada Allah, itu dibilangnya, kalau nggak salah dalam hadis Rasulullah ya, itu kuping kita dikencingin setan. Kita jadi WC-nya setan. Ustaz Abdul Somad bilang, setan jadiin kita sebagai WC dia kencing di kuping kita, sehingga kita nggak dengar lagi azan subuh, jangankan tahajud, jangankan bangun sepertiga malam. Ya itu akibat itu tuh. Ketika itulah kita memohon kepada Allah, minta sama Allah supaya dipermudah jalan kita untuk mencari nafkah, sehingga duit itu pada datang sendiri. Kapan itu? Ketika kita usaha kita jadi gampang, dagang kita lancar, dagang kita maju. Itu orang pada datang kan, kayak tukang sate, tinggal kipas-kipas saja duit datang sendiri, kan begitu. Maunya begitu kan enak begitu kan, tinggal kipas-kipas saja duit datang sendiri. Itulah makanya kita deketin Allah, kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Malam kita mohon kepada Allah, siang kita berusaha. Mudah-mudahan Allah gampangin urusan kita. Ada suatu orang yang saya diceritain, orang tuh biasa aja, bukan orang alim, anak-anak biasa aja, orang awam kerja. Dia itu kalau udah habis maghrib, ada habis isya, sampai jam 10-11 malam itu dia baca Yasin sampai 40 kali. Tiap malam dia kerjain itu. Sampai-sampai ketika kawannya itu udah daftar, udah berusaha daftar kerja, dia beloman. Masih aja dia ngerjain yang lain. Tapi tetap dia baca surat Yasin, dia mohon kepada Allah supaya jalan hidupnya mudah. Memang sih kalau kita baca surat Yasin 41 kali, itu wajah kita berseri-seri, nggak tahu kenapa. Saya sering juga itu ngerasain. Kenapa ya? Hati gue gembira aja asal habis baca Yasin segini jumlahnya. Sekali duduk itu, ketika pengumuman udah dilakukan pengumuman penerimaan tenaga kerja, dia yang nomor satu lulus. Digampangin sama Allah urusannya. Sementara kawan-kawan dia ada yang kagak lulus, ada yang lulus tapi tempatnya kurang disenangi, tapi dia itu alhamdulillah di tempat yang maqamah mahmudah, tempat yang terpuji. Walaupun terpuji dalam kalimat ayat Quran itu bukan itu maksudnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan nih kita jangan jangan melupakan mendekatkan diri kepada Allah ketika kita butuh tuh sama yang namanya duit. Kalau Ustadz Kokolim ini kan tulis bukunya nih kan, mujizat duit, sampai-sampai di sini ada tulisannya nih, masuk sekolah. Ini nih coba lihat tuh. Tuh dapat jodoh berkat duit. 5 wanita cacat berhasil membuka usaha jilbab karena duit. Masuk perguruan tinggi dengan duit.
Ya iya bang, masuk perguruan tinggi mah pakai duit selain pakai otak. Bukan, ini maksud Kokolim ini duit, doa, usaha, ikhtiar atau ikhlas dan tawakal. Nanti insya Allah kita bahas satu-satu, mudah-mudahan kalau ada umur, kalau ada waktu insya Allah kita bahas. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini yang mau saya bilang, ketika kita membutuhkan kepada sesuatu, coba kita dekatkan diri kita kepada Allah. Sehari-hari daripada kita ngomong-ngomong yang lain, mendingan kita baca salawat. Bawa tasbih digital nih, tasbih ginian, ada lagi tasbih digital mana tadi ya? Itu sampai ketiduran kita baca salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Maka ketika kita membaca salawat, kita sedang mengundang rahmat Allah. Ketika kita membaca salawat, malaikat berdoa buat kita, ya Allah ighfir lahu, ya Allah ighfir lahu, ya Allah ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah ampuni dia. Ketika kita membaca salawat, mudah-mudahan kita biasakan membaca salawat apa aja boleh, salawat munjiat, salawat jibril, salawat naria, salawat abai wa ummahat, salawat tadrik. Nih salat apa lagi ya, itu yang kita tahu aja udah banyak tuh, apalagi salat lain. Kita buka buku Afdhalus Sholawat ala Sayyidi Sadat, itu kan banyak kita temuin 12.000 sampai 14.000 sholawat jumlahnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ghfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kalam yang sedikit ini menjadi menjadi amal baik buat kita semua. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.